Pertama-tama saya akan menceritakan dulu kenapa saya memilih untuk terjun di bidang lobster air tawar ini. Karena dari saya melihat mengamati dari YouTube, terus saya lihat dari informasi teman-teman, dari referensi-referensi buku. Pertama, waktu. Saya sebagai seorang karyawan swasta itu mempunyai banyak waktu luang. Lah itu saya berpikir mencari apa kesibukan yang kira-kira itu bisa untuk menambah waktu dan untuk kan begitu. Terus saya tertarik dengan lobster air tawar ini. Nah di sini saya tertariknya kenapa? Ini kok mudah. Dalam artian makannya juga nggak mahal, perawatannya juga tidak susah. Cukup dikasih makan. Kalau misalkan kira-kira airnya kurang banyak kita tambahi, kira-kira airnya kotor kita sedot, kita bersihkan seperti itu. Jarang sekali yang saya menemukan penyakit yang menyebabkan kematian massal. Kalau mati 1-2 itu saya memang mengalami, ya saya anggap itu hal yang biasa, alamilah, karena itu juga makhluk hidup. Tahu kesalahannya berarti kita tahu yang benar. Jadi untuk teman-teman pemula yang ingin menjadi pembudidaya juga, saya sarankan terjun dulu, belajar dulu. Karena kalau kita melihat konten-konten itu yang berhasil itu kita seneng. Tapi kalau kita tidak terjun, tidak mempelajari, nanti begitu kita tahu solusi problemnya, kadang-kadang kita, waduh, kok seperti ini ya, ternyata itu hal yang lumrah. Jadi saya sarankan terjun dulu, tahu dulu problemnya, baru kita bisa tahu untuk solusinya. Nah, itu tadi teman-teman saya sarankan sangat menyenangkan karena kita bisa menikmati proses-prosesnya. Naik turun, semua itu seperti itu. Kalau pas kita kira wah penghasilan banyak senang, pas mati banyak kita susah, itu sesuatu hal yang manusiawi. Jadi saya sarankan untuk teman-teman selalu semangat, nikmati daripada prosesnya. Jadi
di bibit yang dibesarkan menjadi lobster indukan. Dan untuk makanan lobster air tawar ini terhitung sangat murah kosnya. Ya, saya kasih itu sayur-sayuran yang nabati. Contohnya saya kasih tauge, sawi putih, kadang biji-bijian beras merah, terus kacang hijau seperti itu. Tapi juga saya kasih protein hewani. Kadang saya kasih keong sawah, cacing tanah, kadang ulat hongkong gitu. Ada juga yang saya kasih snack dah semacam itu, namanya pelet. Karena pelet itu katanya mengandung juga protein, tapi itu protein bikinan pabrik. Itu istilahnya untuk makan siangnya lobster ini. Nah, itu waktunya cuma pagi dan sore. Itu penting. Kadang kalau untuk tauge itu saya kasih 1 genggam itu bisa untuk beberapa kolam. Untuk pelet itu paling 1 sendok teh aja nggak sampai, itu bisa untuk 1 kolam, dan itu memang menunjang luar biasa untuk pembesaran di bibit-bibitnya lobster. Kalau untuk yang di indukan, dia akan memberikan kesuburan untuk dia bisa menghasilkan regenerasi lagi. Ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam membudidaya lobster ini. 1, makanan itu tidak boleh terlambat, takutnya ada kanibalisme. Kedua, kadar oksigen, yaitu karena kita di ruang indoor, jadi oksigen harus tersuplai. Dan satu lagi adalah kebersihan air. Ya, kebersihan air ini harus kita jaga supaya lobster-lobster ini tidak terkontaminasi dengan sisa-sisa makanan yang tersisa. Nah, makanya itu kadang-kadang kalau kira-kira sudah begitu jenuh, kita sedot, namanya sifon. Nah, kita sedot sisa-sisa makanan itu, kadang juga beberapa waktu kita ganti airnya. Nah, pergantian air ini yang akan membuat perbedaan suhu, itu lebih mempercepat proses molting untuk lobster air tawar. Kenapa molting ini sangat penting? Untuk pendewasaan lobster itu, molting itu membuat size-nya lebih besar. Ya, secara teori kalau secara molting dia akan 1,5 kali lebih membesar. Jadi misalkan dari size 1 inci, dia begitu molting bisa lebih dari 1,5 inci seperti itu. Jadi teman-teman kalau melihat di sini, terus kolam-kolam saya banyak seperti ini, mungkin bagi yang ingin memulai jangan minder. Tidak harus seperti ini. Saya itu mempunyai gambaran seperti ini karena memang saya itu kebetulan hobi dan suka. Kalau teman-teman ingin memulai lobster, itu bisa dimulai dari skala kecil pun. Kalau di rumah punya ember yang untuk cucian, itu pun bisa dimanfaatkan. Kasih aja 2 ekor atau 5 ekor, ya. Kasih aja aerator yang untuk akuarium itu sudah memadai. Makanannya kasih aja tauge. Kalau kita makan soto, ambil aja tauge, kasihkan situ. Tapi ya jangan yang dari soto, maksudnya yang kita rebus dikit, karena makanan dari lobster itu cenderung yang tenggelam ya teman-teman. Kalau tauge belum direbus itu kan akan terapung. Lobster susah untuk makan itu. Jadi lobster itu cenderung makanan yang tenggelam. Nah, kalau kita kasih cacing tanah itu kan murah sekali. Kita kasih itu proteinnya tinggi, untuk lobster itu juga suka. Kalau kita ngomong nominal, katakan 5 juta nggak sampai pun sudah anak teman-teman bisa untuk memulai budidaya. Dan untuk profitnya dari 5 juta itu tidak susah untuk kembali modal, karena itu tadi perkiraan 1 ekor bisa menghasilkan 300 buraya. Kita kalikan saja, teman-teman beli 5 ekor, katakan yang betina 3 ekor akan menghasilkan lebih dari 500 buraya. Ya, coba kita teman-teman hitunglah, saya juga tidak akan terperinci seperti itu. Berapa kali? 200 saja lah dikalikan sekian ratus ribu. Nah, teman-teman kan bisa beli ya apalah yang kalian suka dari lobster ini. Itulah tips dari saya. Jadi gini, semua tidak terlepas dari yang namanya kegagalan atau kadang-kadang problem, yang seperti saya katakan, problem itu pasti ada di setiap sukses ada. Ya, saya sendiri pun juga sama mengalami kegagalan di awal-awal. Ya, satu, karena ketidaktahuan kita. Memang kita itu kadang-kadang belajar secara teori, lihat dari YouTube, tapi kalau kita belum mengalami, itu kita tidak akan tahu proses-prosesnya. Jadi saya waktu awal-awal, wah karena saya seneng langsung saya campur aja, langsung saya kasih makan. Kok tiba-tiba besoknya banyak yang lepek-lepek, saya ambil mati, lusa lepek-lepek lagi, mati lagi. Nah, saya awali kenapa? Ternyata teman-teman,
Makanan tidak boleh terlalu banyak juga, karena sisa makanan itu akan menimbulkan kontaminasi terhadap air itu sendiri, membuat lobster ini stres. Sama satu lagi, kadang-kadang kalau kita di awal itu kita hobi, wah senang kita lihat, kita sorot, stres ini lobster ini kalau kena cahaya langsung. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan juga, lobster ini adalah hewan yang suka dengan gelap. Dia kalau terlalu terang, kaget apalagi, dia itu akan stres. Jadi kita harus banyak-banyak bikin shelter untuk sembunyi supaya lobster ini merasa tenang dan nyaman. Nah, jadi kegagalan itu kadang-kadang ketidaktahuan kita karena ya terlalu menggebu-gebu, ternyata malah membuat kita salah langkah. Tapi itu bukan menjadi suatu halangan. Kegagalan kita itu akan memicu kita untuk keberhasilan ke depannya. Jadi saya waktu awal-awal, wah karena saya seneng langsung saya campur aja, langsung saya kasih makan. Kok tiba-tiba besoknya banyak yang lepek, saya ambil mati, lusa lepek lagi, mati lagi. Nah, saya awali kenapa? Ternyata teman-teman, makanan tidak boleh terlalu banyak juga, karena sisa makanan itu akan menimbulkan kontaminasi terhadap air itu sendiri, membuat lobster ini stres. Sama satu lagi, kadang-kadang kalau kita di awal itu kita hobi, wah senang kita lihat, kita sorot, stres ini lobster ini kalau kena cahaya langsung. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan juga, lobster ini adalah hewan yang suka dengan gelap. Dia kalau terlalu terang, kaget apalagi, dia itu akan stres. Jadi kita harus banyak-banyak bikin shelter untuk sembunyi supaya lobster ini merasa tenang dan nyaman. Nah, jadi kegagalan itu kadang-kadang ketidaktahuan kita karena ya terlalu menggebu-gebu, ternyata malah membuat kita salah langkah. Tapi itu bukan menjadi suatu halangan. Kegagalan kita itu akan memicu kita untuk keberhasilan ke depannya. Untuk bisa kontak person saya, bisa hubungi di 0851 5528 00